Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ustaz Ilen Anika Sari Sarumaha dengan NIM 1020240006. Pada sore hari ini saya akan membagikan kepada kita materi pembelajaran yang berjudul Pencegahan Penyakit untuk mata kuliah IKM dengan dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Pencegahan. Secara umum, pencegahan atau prevention dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang diharapkan akan terjadi, sehingga peristiwa tadi tidak terjadi atau dapat dihindari. Pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi. Bentuk upaya. Yang pertama, pencegahan primordial, usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faktor risiko, serta diperlukannya keterlibatan instansi-instansi terkait sehingga cepat terlaksana, contohnya pelarangan illegal logging. Yang kedua, pencegahan primer, upaya yang dilakukan pada tahap prepatogenesis sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan pada etnis penyakit tertentu. Ketiga, pencegahan sekunder, usaha yang dilakukan pada saat sakit dengan diagnosis dini serta pengobatan yang cepat. Yang keempat, pencegahan tersier, usaha yang dilakukan untuk mencegah kecacatan atau kematian, mencegah terulangnya penyakit serta melakukan proses rehabilitasi fisik, sosial, serta psikologi. 3. Tingkatan pencegahan secara umum yakni promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab, lingkungan penjamu. Pencegahan tahap ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditujukan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita suspek atau yang terancam akan menderita masa tunas. Adapun tujuan usaha pencegahan tingkat kedua ini yang meliputi diagnosis dini dan pengobatan yang tepat agar dapat dicegah meluasnya penyakit atau untuk mencegah timbulnya wabah, serta untuk mencegah proses penyakit lebih lanjut, serta mencegah terjadinya akibat samping atau komplikasi. Pencegahan tingkat 2 yang pertama, pencarian penderita secara dini dan aktif melalui peningkatan usaha surveillance penyakit tertentu. Kedua, pemberian chemoprophylaxis yang terutama bagi mereka yang dicurigai berada pada proses prepatogenesis dan patogenesis penyakit tertentu. Ketiga, pengamatan epidemiologis. Untuk pencegahan tingkat ketiga ada dua, yaitu rehabilitas adalah usaha pengambilan fungsi fisik, psikologi, dan sosial optimal mungkin yang meliputi rehabilitasi fisik atau medis, rehabilitasi mental atau psikologis, serta rehabilitasi sosial yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Kedua, upaya pencegahan tingkat ketiga ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang cacat, membuat protesa ekstremitas akibat amputasi, mendirikan pusat-pusat rehabilitasi medis. Promosi kesehatan, peningkatan kesehatan. Sangat perlu dilakukan pendidikan kesehatan agar dapat menjaga keseimbangan tubuh, agar tubuh tetap sehat, misalnya dalam peningkatan gizi, kebiasaan hidup, perbaikan sanitasi lingkungan, dan sebagainya, yaitu penyediaan makanan sehat cukup, kualitas maupun kuantitasnya, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan, misalnya penyediaan air minum rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran, dan air limbah, dan sebagainya. Perlindungan khusus yaitu mencegah penyakit, menghentikan proses interaksi bibit penyakit, penjamu lingkungan dalam tahap prepatogenesis tetapi sudah terarah pada penyakit tertentu. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat tetapi memiliki risiko terkena penyakit tertentu,
perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit tertentu. Beberapa usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk perlindungan khusus yaitu A. Pemberian imunisasi, B. Vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, C. Isolasi, D. Pencegahan terjadinya kecelakaan, baik di tempat-tempat umum maupun di tempat kerja, E. Kebersihan perorangan, F. Perlindungan sanitasi, G. Perlindungan kecelakaan, H. Perlindungan terhadap kecelakaan kerja, I. Penggunaan nutrisi khusus, C. Perlindungan terhadap bahan karsinogen, K. Menghindari zat-zat alergen. Pembatasan kecacatan. Beberapa usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembatasan kecacatan yaitu sebagai berikut. A. Penyempurnaan dan intensitas pengobatan lanjut agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi. B. Pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan. C. Perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk pengobatan dan perawatan yang intensif. Rehabilitasi merupakan tingkatan yang terakhir dalam pencegahan penyakit. Rehabilitasi sifatnya pemulihan yang ditujukan pada kelompok masyarakat yang dalam masa penyembuhan sehingga diharapkan agar benar-benar pulih dari sakit sehingga dapat beraktivitas dengan normal kembali. Beberapa usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk rehabilitasi yang pertama, rehabilitasi fisik yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimalnya. Misalnya, seseorang yang karena kecelakaan patah kaki perlu mendapatkan rehabilitasi dari kaki yang patah ini sama dengan kaki yang semula. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi mental, yaitu agar bebas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Seringkali bersamaan dengan terjadinya cacat badania, muncul pula kelalaian atau gangguan mental. Ketiga, rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimalnya, sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Modifikasi konsep pencegahan. Pencegahan primordial usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faktor risiko serta diperlukannya keterlibatan instansi-instansi terkait sehingga cepat terlaksana. Pencegahan yang bisa dilakukan yang pertama, pencegahan primer. Usaha yang dilakukan pada tahap prepatogenesis sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan pada jenis penyakit tertentu. Kedua, pencegahan sekunder. Usaha yang dilakukan pada saat sakit dengan diagnosis dini serta pengobatan yang cepat dan tepat. Ketiga, pencegahan tersier. Usaha yang dilakukan untuk mencegah kecacatan atau kematian, mencegah terulangnya penyakit serta melakukan proses rehabilitasi fisik, sosiologis, serta psikologi. Sekarang kita masuk pada contoh kasus yaitu seorang pasien diabetes mellitus tidak rutin memeriksa kesehatannya dan tidak menjaga kadar gula darah. Akibatnya ia mengalami luka pada kaki yang semakin parah hingga harus diamputasi. Upaya pencegahan yang paling tepat untuk mencegah kecacatan pada kasus tersebut adalah A. Menghindari semua aktivitas fisik, B. Pemeriksaan kesehatan rutin dan pengendalian gula darah, C. Mengkonsumsi obat hanya saat merasa sakit, D. Menunggu hingga muncul komplikasi. Jawabannya adalah B, karena kontrol gula darah dan pemeriksaan rutin dapat mencegah komplikasi diabetes yang berujung pada kecacatan. Kasus yang kedua, di suatu daerah terjadi peningkatan kasus TBC. Banyak pasien terlambat berobat karena menganggap batuk yang dialami hanyalah penyakit biasa. Akibatnya, beberapa pasien mengalami kondisi yang semakin parah. Upaya yang paling tepat untuk menurunkan angka kematian pada kasus tersebut adalah A. Menunda pengobatan hingga gejala berat muncul, B. Memberikan edukasi dan melakukan deteksi dini penyakit, C. Membatasi aktivitas pasien tanpa pengobatan, D. Mengisolasi seluruh masyarakat. Jawaban yang benar adalah B, karena deteksi dini dan pengobatan yang cepat dapat mencegah komplikasi serta menurunkan risiko kematian akibat TBC. Kasus yang ketiga, seorang pengendara sepeda motor selalu menggunakan helm standar, mematuhi aturan lalu lintas, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tindakan tersebut bertujuan mengurangi risiko cedera berat apabila terjadi kecelakaan.
Tindakan pengendara tersebut merupakan bentuk A. Pencegahan penyakit dan kecacatan, B. Pengobatan penyakit, C. Rehabilitasi kesehatan, D. Perawatan paliatif. Jawaban yang benar adalah A. Pencegahan penyakit dan kecacatan. Alasannya, penggunaan helm dan perilaku berkendara yang aman merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko cedera, kecacatan, bahkan kematian akibat kecelakaan. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.